Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syahrizal. Masih dalam video mereview ebook tips menulis artikel blog yang baik. Video ini melanjutkan video yang sebelumnya. Dan sekarang kita pada tahap poin yang ke-12, yaitu jangan sampai ada link yang mati. Setelah sebelumnya saya share tips untuk menyisip inbound link, pada tahap ini pastikan tidak ada link mati setiap link yang kita sisipkan. Link mati adalah link yang tujuannya sudah tidak dapat diakses lagi, mungkin karena dihapus atau diganti. Selalu cek setiap link yang ada di blog kita, karena hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan traffic blog kalian sendiri. Apa sajakah itu? Dari pihak search engine, khususnya Google, sangat mengharamkan yang namanya link mati. Turunnya SEO blog kalian adalah hal yang paling mungkin terjadi bila adanya hal tersebut. Bila SEO kita turun, jumlah pengunjung pun akan menurun karena artikel kita tidak dapat ditampilkan di search engine. Sedangkan dari para pengunjung sendiri akan berdampak lebih buruk, yaitu para pengunjung akan merasa kecewa dan akan langsung pergi meninggalkan blog kita karena hilangnya kepercayaan akan isi artikel yang disampaikan. Bila sudah begini, akan menjatuhkan pula blog kalian. Segeralah perbaiki jika menemukan link yang mati dalam blog kalian. Dalam video sebelumnya saya pernah memberi tips, yaitu dengan menyisipkan inbound link atau link yang masuk ke link artikel lain di blog kita. Namun kita harus pastikan setiap link yang kita masukkan itu benar-benar berfungsi dan dapat diakses. Karena gini deh, bayangin deh, kalau kita memasukkan link sedangkan link kita itu mati, maka otomatis para pembaca atau pengunjung akan merasa kecewa. Ini otomatis akan membuat hilangnya kepercayaan atau ya kurangnya kepercayaan para pengunjung terhadap blog kita karena menganggap kita tidak terlalu mengurus dengan blog kita. Sedangkan nanti konten dari artikel kita itu akan tidak berarti sama sekali. Jadi pastikan setiap link yang Anda masukkan di dalam blog kalian itu aktif, jangan sampai ada yang mati. Lalu lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin 13, penerapan keyword dalam artikel. Keyword atau kata kunci adalah hal yang cukup diutamakan agar artikel kita bisa mendapat di search engine seperti Google. Memang pemilihan keyword pun menjadi hal yang penting yang harus kalian lakukan. Bagaimana cara menemukan keyword yang baik untuk artikel? Hal yang paling umum banyak dilakukan banyak orang adalah dengan menggunakan fitur Google, yaitu Google Keyword Planner. Karena untuk penjelasan cara menggunakannya sangat panjang, silakan bertanya kembali pada Google. Ya memang saya tidak tidak menulis bagaimana cara mencari keyword di Google Keyword Planner. Itu karena pertama itu terlalu panjang, lalu yang kedua juga saya tidak terlalu sering menggunakan fitur Google tersebut karena saya sebenarnya kurang percaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu perhatikan dalam penerapan keyword dalam sebuah artikel. Lebih baik jumlah keyword dalam setiap artikel hanya sekitar 20% dari artikel tersebut. Karena jika terlalu banyak keyword pun akan berdampak buruk, apalagi jika kompetisinya sangat tinggi. Dan penempatan keyword sebaiknya diterapkan di bagian-bagian berikut. Ini bagian berikut itu maksudnya di sebuah artikel tersebut ya. Yang pertama itu di judul artikel. Yang kedua itu setiap awal paragraf dari artikel. Yang ketiga itu link di sebuah artikel tersebut. Yang keempat itu deskripsi penelusuran. Bagi blogger mungkin ada. Saya sebenarnya kurang mengerti jika fitur blog selain blogger dari Google. Lalu yang kelima itu di gambar, yaitu lebih tepatnya di alt image atau title dari gambar yang saya sudah bahas sebelumnya di video-video saya sebelumnya, kalian bisa cek sendiri. Lalu yang terakhir itu dari setiap subjudul. Sebenarnya saya tidak terlalu pusing dengan keyword ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang terpenting adalah isi konten dari artikel di blog kita. Jadi kembali lagi ke relevan konten dan kelengkapan informasi dari sebuah konten. Jika konten kita memuaskan, otomatis para pengunjung pun
akan suka. Jadi percuma jika kita terlalu banyak menyimpan keyword tapi yang konten kita itu tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu bagus. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu gunakan bahasa tulisan kalian sendiri. Gunakan bahasa tulisan kalian sendiri, maksud saya seperti itu. Hal ini selalu saya sebutkan apabila berkaitan dengan yang namanya teknik menulis rewrite atau tulis ulang. Sebenarnya apa sih arti dari bahasa tulisan sendiri? Maksud dari bahasa tulisan kalian sendiri adalah kalian menulis artikel dengan pemilihan diksi kata dan kayak gaya penulisan kalian sendiri, sehingga kalian bisa membuat karakter khusus untuk tulisan kalian sendiri, sehingga para pembaca pun akan terbiasa dan tahu bahwa artikel ini adalah hasil tulisan kalian sendiri. Dan kalian pun menjadi diri sendiri dalam tulisan kalian. Pembaca pun merasa sedang berkomunikasi dengan penulis melalui tulisannya. Bahasa tulisan sendiri tidak dapat dispesifikasikan berdasar beberapa hal, karena bahasa tulisan benar-benar berbeda dari beberapa blogger lainnya. Namun intinya ada yang serius, ada intinya yang serius, ada yang menambahinya dengan bumbu komedi, ada yang memakai kata-kata yang tinggi atau high class, dan masih banyak lainnya. Semua tergantung kembali pada kalian. Jadi maksud dari poin ini adalah usahakan kalian menulis dengan bahasa kalian sendiri. Jadi cara penyampaian dari sebuah konten di artikel, isi dari artikel, maksud yang disampaikan itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, sehingga jika kalian mempunyai para pengunjung tetap atau langganan, mereka akan tahu bahwa ini artikel memang hasil tulisan kalian. Ini juga sangat penting jika kalian mempunyai fans dari blog kalian. Lalu next ke poin selanjutnya, tulisan untuk pembaca. Setelah saya kasih tips untuk menggunakan bahasa kalian sendiri, terlebih dahulu ingat tujuan sebenarnya kalian dalam menulis artikel, yaitu tulisan untuk pembaca. Prioritaskan atau utamakanlah para pembaca di luar sana. Buatlah mereka puas akan hasil tulisan kalian di artikel tersebut. Jangan terlalu membahas tentang kalian atau penulis, karena pembaca ingin mendapatkan informasi yang para pembaca itu cari. Buatlah semenarik mungkin artikel tersebut agar bisa dibaca kembali suatu saat. Dan apa saja hal-hal yang penting agar pembaca suka artikel kita. Berikut beberapa hal yang perlu kalian utamakan agar artikel bisa memuaskan pembaca kita, yaitu pertama, informasi yang lengkap. Ini sudah saya bahas sebelumnya, mengapa informasi harus lengkap. Salah satunya itu agar artikel kita bisa lebih panjang dan lebih bisa dipercaya sama para pembaca. Yang kedua itu gambar yang jelas. Terkadang kalau kita melihat gambar yang tidak jelas, kita jadi tidak mengerti apa yang isi artikel itu tersebut, apalagi jika artikel itu membahas suatu tutorial sesuatu yang memerlukan gambar namun gambar kurang jelas. Ini sangat riskan. Lalu yang tiga itu link yang aktif. Ini sudah saya bahas sebelumnya, mengapa link itu harus aktif. Yang keempat, kerapihan dalam tulisan. Sudah saya bahas sebelumnya, mungkin di video-video pertama mungkin. Lalu yang kelima itu pemilihan diksi kata yang baik. Ya, dalam poin sebelumnya juga saya sudah sebutkan. Intinya diksi kata itu harus bisa dimengerti oleh para pembaca. Juga diusahakan bisa ditranslate sehingga bisa para pembaca dari luar negeri bisa membaca artikel kita meski artikel kita telah ditranslate, telah dialih bahasakan. Jadi ya, terima kasih telah menonton video-video saya ini. Sebenarnya maksud dari video tentang mereview ebook tips mulai artikel blog yang baik ini, saya sebenarnya tidak yakin jika ebook saya ini dilihat banyak orang, karena saya tidak terlalu sering mempromosikannya. Jadi ini salah satu sebagai kegiatan promosi dalam ebook ini. Jadi kalian juga bisa, jika kalian tidak terlalu minat dengan menonton video saya, bisa kalian download sendiri ebook ini di deskripsi di video ini, di video saya tentang ebook ini. Jadi ya,
sampai sini aja video saya. Ini juga sebagai penutup dari video mereview ebook tips menulis artikel blog yang baik. Semoga video saya ini dapat membantu kalian dalam menulis artikel, sehingga kalian bisa menulis artikel blog yang baik dan enak dibaca oleh para pengunjung. Saya harap jika kalian mempunyai suatu pertanyaan bisa kalian cantumkan di komen. Oke, saya tidak tahu lagi ya harus apa yang harus saya sampaikan. Jadi sekian video ini, terima kasih. Saya Muhammad Syahrizal. Wassalam.